الله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Jamaah salat asar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga masih mampu melaksanakan ibadah saum, ibadah puasa yang pahalanya yang sangat luar biasa. Kita bersungguh-sungguh menjaga hal-hal yang memakruhkan puasa. Kita telah berhasil insyaallah. Pada buka puasa nanti kita patut bersyukur mampu menahan lapar dan haus dan bersetubuh dengan pasangan dan segala hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa kita. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita bertanya kepada seseorang kapan tahun barunya Islam, maka sangat jarang yang mampu menjawab 1 Muharram. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat menjawab 1 Muharram adalah tahun barunya Islam. Tapi kalau ditanya pada umumnya kapan tahun baru, maka spontan hampir seluruh manusia mampu menjawab 1 Januari. 1 Januari itu awam. Padahal 1 Januari, Februari, Maret sampai Desember bukanlah tahun Islam. Sementara dalam Al-Quran Allah sudah sebutkan, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi minha 4 hurum. 12 bulan ini dalam Al-Quran Allah cuma mengatakan 12 bulan. Nabi menyebutkan dalam hadisnya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Zulkaidah, Zulhijjah, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Ya. 12 bulan inilah yang banyak dilupakan oleh umat Islam itu sendiri. Itu baru tanggalnya Pak, baru tahunnya, baru bulannya. Sudah banyak yang tidak tahu bulannya Islam, apalagi yang lain-lainnya, apalagi yang menyangkut masalah ilmu-ilmu dasar dalam Islam. Nah, di dalam Al-Quran surah Al-Qasas 85, Al-Qasas 85, asbabul nuzulnya ini ayat turun. Kan Allah berfirman, innalladzina faradu 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Ada juga yang membaca mungkin tidak terlalu dihafal, dia panjangkan begini, innalladzina faradu 'alaikal qur'ana laradduka. Dia panjangkan dalnya. Ini kan kalau di kampung saya Pak, orang tua kita mengatakan baca-baca ujuk ribolana salamak nataweh. Itu orang Bugis Pak. Dia pakai pakaian salama dan memang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Cuma kita orang-orang yang ilmu hikmahnya tinggi, manini, dia jadikan pakaian salama. Al-Quran itu syifa wa rahmah, obat dan petunjuk Allah. Nah, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu Muhammad untuk menegakkan hukum-hukum Al-Quran. Artinya berdakwalah kamu, syiarkan Islam, sebarkan ajaran agama Islam ini. Dan Allah berkata,
aku tidak akan cabut nyawamu Muhammad sebelum aku pastikan kamu selamat kembali di rumahmu. Inilah yang dibaca orang kalau naik pesawat, inilah yang dibaca kalau naik perahu. Orang pergi merantau, kata guru tak di Mangkoso, baca ini. Ya tidak apa-apa diamalkan Pak. Saya tahu orang-orang Timika sudah ada semua malise maneng. Tapi tidak apa-apa kita berbagi sama anak-anak belakang kita, anak-anak seumuran saya Pak, umur 35 tahun. Banyak yang tidak percaya dengan begituan Pak. Karena mungkin tingginya sekolahnya, sudah merasa pintar daripada orang tuanya. Dia mengatakan, Pak tidak usah kau ajari saya ini sudah sarjana Pak. Padahal orang tuanya hanya mengatakan, nah kalau kamu naik pesawat, injakkan kaki di tangganya pesawat, baca ini, Bismillahirrahmanirrahim, innalladzina faradu alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Minta doa kepada Allah, ya Allah selamatkanlah dalam perjalananku pergi merantau di kampungnya orang, dan jangan cabut nyawaku sebelum aku kembali bertemu dengan kedua orang tuaku di kampung halaman. Inilah yang diajarkan orang tua dulu kita Pak. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan saya pribadi pergi ke Timika dan selamat juga ke kampung, bertemu dengan keluarga dan istri. Nah ini yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, hijrah. Ini kan asbabul nuzulnya, ini ayat turun dibawa oleh Jibril karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah 13 tahun di Makkah berdakwah dari masyarakat ke masyarakat, dari kampung ke kampung, terutama keluarganya sendiri Nabi Muhammad tidak percaya dengan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahil, Abu Lahab, siapa lagi? Semua om-omnya Nabi, pamannya Nabi yang kafir tidak percaya dengan dakwah Nabi. Dia pandang intin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajar Pak kalau ada orang, misalnya orang itu misalnya tiba-tiba menjadi pendakwah kayak saya lah. Di kampung Pak, kadang orang mengatakan, anaknya mianu, anaknya di Pak Anu. Karena mungkin kita bukan orang kaya, tapi kita kan punya sekolah, tiba-tiba berdakwah, muncul. Keluarga kita kadang mengatakan, masa tiba-tiba jadi ustaz itu. Nah kulihat dulu itu masih telanjang waktu kecil. Iya, lain dulu lain sekarang Pak. Orang kan berjenjang prosesnya. Inilah penyakit masyarakat, selalu memandang enteng orang, selalu memandang kasta, status sosialnya orang. Yang dihargai orang kaya, yang dihargai bangsawan, yang padahal yang punya ilmu Allah hargai, Allah tinggikan derajatnya orang-orang berilmu dan orang-orang beriman. Ini Nabi sampaikan Al-Quran, wahyu Allah. Apa kata Abu Jahil? Muhammad, tidak mungkin saya percaya omongan kamu Muhammad. Tidak mungkin saya tinggalkan Tuhan yang saya sembah, Tuhannya nenek moyang kita. Pohon, api, air, itu kan Tuhannya nenek moyang kita Muhammad. Sementara kamu sampaikan kepada kita ini, wa qulu lillahi wa'budullaha wa la tusyriku, sembahlah Allah dan jangan mempersekutukan Allah. Kita tidak mungkin tinggalkan Tuhannya nenek moyang kami Muhammad. Itulah yang dialami Nabi Muhammad, sehingga turun, Muhammad tinggalkan kampung halamanmu, pergi ke Madinah, hijrah ke Madinah, hijrah ke Madinah. Nah inilah kemudian Nabi SAW dalam sebuah riwayat, dia menengok ke kampungnya ke Makkah. Inilah yang menjadi dasar orang-orang tua kita dulu. Nah kalau mau pergi merantau, congak komite copok bolamu, itu pesan termasuk saya. Ini masih ada pesan-pesan leluhur, saya percaya Pak. Jadi saya itu Pak ke Timika sebelum berangkat ke Bandara Internasional Hasanuddin, saya percaya. Saya tengok itu, saya punya rumah orang tua, dia punya copok bolanya. Itu makna filosofisnya adalah, siapapun Anda kalau pergi merantau, besok lusa kamu sukses di kampungnya orang, jangan pernah lupa diri pada orang tuamu, jangan pernah lupa pada keluargamu,
Jangan pernah sombong kepada tetanggamu. Kalau kau sukses di kampungnya orang, pada mandang itawe, samakan semua orang, karena manusia yang terbaik adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir, apa yang dibawa Nabi Muhammad ke Madinah? Apa visi misinya Nabi hijrah, Pak? 3, tapi cuma 1 yang saya ingin sampaikan. 3 agenda pokok Nabi ke Madinah. Tinggalkan kampung halamannya, di kampungnya sudah tidak beres lagi, dakwah sudah tidak maksimal, tidak efektif lagi dakwah Nabi, maka dia mengajak sahabat-sahabatnya ke Madinah. 1 di antara 3 itu yang saya bahas secara singkat adalah dia ingin menjadikan Madinah sebagai basis ummatan muslimatan. Orang Madinah ini dibentuk karakternya sebagai umat yang beriman dan bertakwa kepada Allah dengan 2 indikator. 1, ajari orang Madinah mengaji, bebaskan warga Madinah dengan buta huruf. Mereka harus diajari Al-Quran. Kirim sahabat penghafal Al-Quran. Ada sahabat Sa'id bin Thabit, kirim di sana. Banyak sahabat-sahabat kita. Kemudian yang kedua, membangun masjid. Itulah disebut Masjid Quba. Masjid Quba, masjid pertama dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam Al-Qur'an surat Taubah ayat 108, la masjidun ussisa 'alat taqwa. Masjid Quba benar-benar simbol ketakwaan dan simbol kekuatan umat Islam. Jadi kesimpulannya, Pak, insyaallah mungkin besok kita akan lanjut lagi. Kesimpulannya, untuk membangun kekokohan Islam, ummatan muslimatan, umat yang beriman dan bertakwa, 2 indikatornya, jangan jauhi Al-Quran dan jangan jauhi masjid. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.